Alhamdulillah, alhamdulillahil qail. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد ويا حاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia kepada kita. Di antaranya kita masih diberi kesempatan untuk terus meningkatkan amal ibadah kita dengan wasilah ibadah Jumat ini. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, khatib menyampaikan pesan takwa, karena dengan hanya takwalah kita bisa mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan hanya dengan takwalah kita bisa mencapai ridha Allah hingga masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wajib meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya dan berusaha melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah kita ketahui ilmunya dan kaifiatnya. Maka demikian marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bertepatan dengan kalender Masehi wafatnya Isa Al-Masih. Dengan hari ini wafat Isa Al-Masih di sebagian manusia itu dijadikan sebagai keyakinan. Tetapi kita sebagai umat Islam itu adalah berhubung dengan akidah Islam kita. Apakah akidah kita lurus atau tidak? Ketika kita meyakini bahwa Isa Al-Masih itu benar-benar wafat, maka itu melenceng dari akidah Islam. Islam telah mengajarkan bahwa Isa Al-Masih itu tidak wafat, sebagaimana yang diyakini oleh agama yang lain. Isa itu telah wafat, maka dijadikan sebagai peringatan setiap tahunnya. Dan kita sebagai orang beriman tidak mesti ikut-ikutan untuk meyakini bahwa Isa Al-Masih adalah telah wafat. Kita yakin bahwa Isa Al-Masih itu belum wafat. Isa Al-Masih diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seperti wafatnya manusia seperti pada umumnya. Di dalam Al-Quran telah dibacakan oleh khatib tadi, wa qaulihim inna qatalna Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Kami menghukum pula mereka. Pernah dengar kisah Yesus disalib, tapi dalam Islam kenyataannya sangat berbeda. Islam menyebut bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihi salam, tapi seseorang yang diserupakan wajahnya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 157, mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka. Artinya Nabi Isa diselamatkan. Allah mengangkat beliau ke langit. Lalu siapa yang disalib? Banyak ulama menyebut Yudas Iskariot, murid pengkhianat Nabi Isa. Dialah yang menyerahkan Nabi Isa ke musuh.
Dan sebagai balasan, wajahnya diubah agar mirip Nabi Isa. Orang-orang pun menyalib Yudas, mengira dia adalah sang Nabi. Inilah keajaiban dan perlindungan Allah terhadap Nabi-Nya. Siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka yakin telah membunuhnya. Ayat ini telah menegaskan bahwa di dalam surat An-Nisa ayat 157 bahwa Isa Al-Masih tidak wafat. Tidak wafat, mereka meyakini bahwa yang dibunuh itu adalah Nabi Isa, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menselisih, telah mengganti. Yang dibunuh itu bukan Isa Al-Masih, tetapi ada orang lain yang menyerupai Nabi Isa. Mereka yang dibunuh oleh pengikut-pengikut mereka. Dan ayat ini sudah menegaskan kembali bahwa Islam telah menolak tegas keyakinan bahwa Nabi Isa telah dibunuh dan telah wafat dan disalib. Ini adalah bantahan terhadap keyakinan yang menyimpang. Dan kita telah diajarkan untuk tetap teguh keyakinan kita bahwa Nabi Isa adalah tidak wafat, tidak dibunuh, tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ruh dengan jasadnya. Barafa'allahu ilaihi wa kana al-azizan hakima. Di dalam surat An-Nisa ayat 198, Allah mengangkat Isa kepadanya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini surat An-Nisa ayat 198 menegaskan bahwa Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Hanya ini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisinya sedang berada Nabi Isa alaihi salam. Para ulama menjelaskan bahwa Nabi Isa itu diangkat dalam keadaan hidup. Ruh dan jasadnya diangkat. Di mana di dalam surat Ali Imran ayat 55 ditegaskan kembali, id qalallahu ya Isa bin mutawaffika wa rafiuka. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Dalam tafsir As-Sadi dikatakan bahwa kata mutawaffika ini diartikan adalah diambil, diangkat secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan wafat seperti halnya manusia pada umumnya. Hadis yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW telah bersabda yang kita telah dikenal bahwa di akhir zaman ini akan datang tanda-tanda akhir zaman itu akan kedatangan Nabi Isa alaihissalam memerangi kaum Dajjal. Ketika Dajjal sudah ada di bumi, maka Nabi Isa akan diturunkan oleh Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah telah bersabda, "Walladzi nafsi biyadi la yushikanna ayunazil fikum ibnu Maryam." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku akan turun kepada kalian Isa bin Maryam. Ini telah menunjukkan bahwa dan Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita bahwa nanti di akhir zaman akan turun Nabi Isa alaihissalam. Untuk apa? Yang pertama adalah untuk memerangi Dajjal dan kaumnya. Kemudian akan menegakkan keadilan sampai beberapa tahun kemudian, sehingga kemudian Allah SWT mewafatkan Nabi Isa sebagaimana manusia pada umumnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal ini menegaskan bahwa akidah sunnah wal jamaah ini, kita sebagai penganut sunnah wal jamaah bahwa meyakini bahwa Nabi Isa tidak wafat seperti pada manusia pada umumnya. Kemudian Isa Al-Masih adalah masih hidup, berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Isa akan turun kembali di akhir zaman nanti memerangi kaum Dajjal dan menegakkan keadilan ketika dunia itu dalam kekacauan. Barakallahu wa lakum. Allahu sujud. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
فيا حاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak wafat tetapi masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini bahwa nanti di akhir zaman akan turun Nabi Isa bin Maryam memerangi kaum Dajjal dan akan menegakkan keadilan di bumi ini, kemudian akan diwafatkan Nabi Isa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana manusia pada umumnya. Dan kita meyakini bahwa Nabi Isa adalah bagian dari tanda-tanda kiamat yang wajib kita imani. Karena dengan meyakini hal yang gaib ini, kita telah yakin, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang diturunkan oleh dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang akhir zaman, walaupun masih hal gaib, kita imani. Karena itu adalah sebagian daripada iman kita kepada hal-hal yang gaib. Kemudian nanti di akhir zaman ini, kita, kata ulama, sebagian ulama ini sedang berada di fase-fase akhir zaman, maka kita berusaha untuk meningkatkan amal ibadah kita, berusaha untuk menguatkan iman kita, akidah kita, jangan sampai akidah kita melenceng dari akidah yang lurus. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa disampaikan, yang bertepatan dengan hari ini adalah hari wafat Isanya Al-Masih. Mudah-mudahan kita sebagai orang beriman tidak ikut-ikutan meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah wafat. Kita yakini bahwa Nabi Isa masih hidup, berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Nabi Isa itu akan turun nanti di akhir zaman. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, marilah kita di akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.